ya, kita akan melihat hubungan-hubungan tadi itu dengan menggunakan distribusi teoritis, ya. Kita akan melihatnya menggunakan yang ini, yang teoritis nih. Ya. Menggunakan yang teoritis. Jadi kalau teoritis itu yang udah kalian kenal lah, fungsi densitas apa, otomatis nanti kumulatif distribusinya apa, kemudian fungsi ketahanannya apa, kemudian hazardnya apa, hazard kumulatifnya apa gitu. Ya. Fungsi densitas yang kalian kenal apa aja yang diajarin? Kalian udah tahu fungsi densitas apa aja yang teoritis? Sebutkan nama-nama fungsi densitas yang kalian kenal. Normal. Normal. Gamma. Binomial. Eksponensial. Si kuadrat. Erdanisa, Adil, Erdanisa. Iya, Pak. Iya, coba sebutin. Diam aja. C kuadrat, Pak. C kuadrat. Banyak ya. Kita udah pelajari yang kayak ini disebut dengan fungsi densitas teoritis, ya. Nah, biar enak untuk bisa melihat hubungan antara yang tadi kita pelajari, ya. Kita akan menggunakan yang teoritis ini. Oke, kita mulai aja nih dari yang sederhana. Kita pakainya eksponensial, ya. Kita pakainya eksponensial. Eksponensial itu jadi gini. Ini juga tadi terbatas ya. Yang teoritis yang apa yang bisa kita pakai? Ini juga terbatas, ya. Apa pertimbangannya yang bisa kita pakai? Pertimbangannya itu adalah variabel acak waktu ketahanan itu ini ya harus memenuhi syarat non negatif. Ya. Jadi ternyata tidak semua fungsi densitas teoritis bisa kita pakai. Yang bisa kita pakai adalah hanya yang memenuhi syarat variabel acak tadi harus non negatif. Jadi kalau kalian mencontohkan misalnya menggunakan distribusi normal, nggak bisa dipakai itu. Karena kalau normal mah boleh ada negatifnya. Gitu ya. Nah, jadi tadi Adenisa menyatakan Q kuadrat. Oh, Q kuadrat bisa dipakai. Karena Q kuadrat itu dia non negatif. Ya, non negatif. Ada tadi yang nyebutin eksponensial. Juga bisa karena dia memenuhi syarat ini. Variabel acaknya itu mempunyai nilai pengamatan yang non negatif. Oke, contohnya ini eksponensial, ya. Kalau eksponensial dia punya satu parameter yaitu parameternya disebut dengan lambda. Ya, parameternya disebut dengan lambda. Fungsi densitasnya ini. Atau kalau mau ditulis dengan E adalah lambda E pangkat min lambda T.
Ya. Otomatis fungsi distribusi kumulatifnya, jadi ini aja dulu ya yang pertama. Ya. Yang pertama ini dulu, fungsi densitas. Kalau fungsi densitasnya tahu, berarti fungsi distribusi kumulatifnya menurut definisi adalah integral dari 0 sampai T di bawah fungsi densitas kan itu ya. Jadi integral dari 0 sampai T dari lambda E pangkat min lambda U du. Ini apa nih? Nah, ini kalkulus lagi nih. Ya, kalkulus lagi. Coba nanti buktikan. Ini adalah ini. Ya. Fungsi distribusi kumulatifnya adalah 1 min E pangkat min lambda T. Kalau fungsi distribusi kumulatifnya dapat, S-nya mudah sekali. S itu tadi kaitannya dengan distribusi kumulatif adalah 1 min. Ini kan? Nah, kemudian densitasnya udah, distribusi kumulatifnya udah, fungsi ketahanannya udah. Nah, ini fungsi kegagalan. Fungsi kegagalan. Gimana cara dapetinnya? F kecil T dibagi ST. Ya. Berarti tinggal ini dibagi ini. Adalah sisa ini doang kan? Iya. Ya. Jadi gitu. Kalau kita punya fungsi densitas tertentu yang teoritis ya, yang teoritis tertentu dengan syarat ini ya, kalau dia untuk analisis survival harus ada syaratnya, maka dapatlah semuanya. Ya, dapatlah semuanya nih. Nah, di sini saya gambarkan mengenai fungsi densitas untuk fungsi densitas eksponensial dengan nilai lambda yang berbeda-beda, ya. Kalau lambdanya setengah, dia bentuk fungsi densitasnya yang merah ini nih. Kalau lambdanya 1, ini yang hijau. Kalau lambdanya biru, ini yang 1,5. Ya. Oke, lanjut. Nah, apa makna dari, nah ini ya, untuk eksponensial, itu laju kegagalannya, ya, fungsi hajatnya sama dengan lambda. Jadi kalau lambdanya 1, misalnya ini yang hijau, ya, maka nanti fungsi kegagalannya datar aja di sini. Ya. Nah, yang contohnya itu adalah bisa digunakan untuk memodelkan orang-orang yang sehat, ya. Jadi saya bilang fenomenanya apa sih yang cocok untuk setiap fungsi hazard gitu ya. Kalau dia fungsi hazardnya konstan aja kayak gini, itu dia nanti cocoknya untuk memodelkan fenomena orang yang sehat. Jadi kalau misalnya saya mengumpulkan data tentang waktu ketahanan hidup orang sehat gitu ya. Kemudian dari situ saya duga fungsi hazardnya, ya, fungsi laju kegagalannya, maka nanti dia akan konstan seperti ini laju kegagalannya. Jadi di usia berapapun, ya, di T berapapun, ya, dia laju kegagalannya gitu ya, laju kegagalan misalnya kematiannya dia konstan aja nilainya. Nah, yang kedua, yang cocok dengan syarat ini, ya, yang cocok dengan syarat ini,
adalah Weibull. Ya, Weibull. Weibull itu ada banyak cara penyajian. Ya. Di sini saya tuliskan, jadi kalau kalian nanti mendapatkan fungsi densitas Weibull, loh kok beda Pak? Yang ini kayak gini, yang itu kayak gitu. Nah itu sesungguhnya sama aja. Ya. Sesungguhnya sama aja. Nanti tinggal dilihat aja. Ya, nanti akan ada keterkaitan antara cara penyajian rumus fungsi densitas Weibull di cara pertama misalnya dengan di cara kedua. Nanti akan ada kaitan. Ya, tinggal dilihat aja kaitannya. Nggak mungkin orang bikin ya sesuatu yang berbeda dikasih nama sama, nggak mungkin. Ya. Jadi contohnya di sini ada Weibull menurut PAL, ini ada bukunya ya, buku PAL 2006. Dia cara penyajiannya kayak gini nih. Ya. Mulai dari fungsi densitas, kemudian fungsi distribusi kumulatif, kemudian fungsi ketahanan, kemudian fungsi hazard. Dia kayak gini nih. Ya. Nanti kalian bisa buktikan ya. Bisa buktikan. Statnya dari fungsi densitas dari sini. Ya. Ada juga cara penyajiannya seperti yang kedua ini yang di kanan. Ya. Ini menurut bukunya Colette. Dia cara penyajiannya kayak gini. Nah, kita lihat. Di sini aja concernnya di fungsi hazardnya ya. Kita lihat. Lihat di sini. Pemangkat T, jadi T-nya di pangkat apa? T-nya di pangkat gamma min 1 ya. Betul ya? T-nya di pangkat gamma min 1. Karena pemangkat T adalah gamma min 1, maka apa jadinya kalau gamma min 1-nya itu lebih besar dari 0. Jadi kalau pangkatnya ini positif. Ini kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama adalah gamma min 1-nya positif. Gamma min 1-nya positif artinya gammanya lebih dari 1. Artinya apa? Artinya T-nya dipangkatkan sesuatu bilangan yang positif. Jadi ininya nih, T-nya dipangkatkan bilangan yang positif. Nah, ini harus balik lagi nih ke kalkulus. Nah, saya bikin di sini aja deh. Kalau Y sama dengan X pangkat A. Ya. Misal, kemungkinan pertama, kalau A-nya sama dengan 0, maka berarti Y sama dengan X ya. 1. Sama dengan 1, betul. Oke, Y sama dengan 1. Berarti grafiknya kayak gimana? Datar aja gitu ya. Di angka 1 ya. Sini X, sini Y. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau A-nya positif, berarti Y sama dengan X pangkat berapa misalnya? Pangkat 2 deh ya. Kan 2 positif ya. 2 kan positif. Grafiknya kayak gimana? Kita startnya dari 0 ya. Paling kirinya 0. Sini X. Ini Y. Kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi meningkat ya. Jadi kalau pemangkatnya itu positif, contohnya E kuadrat, dia akan kayak gini. Kemungkinan ketiga, kalau A-nya negatif. Ya betul, A-nya negatif. Contoh yang negatif berapa? Min 1 deh ya. Min 1 kan negatif ya. Berarti Y sama dengan per X ya. Kayak gimana bentuknya? Sini X, sini 0, sini Y. Bentuknya kayak gimana? Kayak gini nanti. Ya, makin lama akan makin kecil. Betul kan?
Nah, konsep Iya. kita yang pertama adalah ini, yang ke-1. Yaitu pemangkatnya salah. Yang kedua, yang ini. Pemangkatnya positif ya. Pangkatnya positif. Jadi kalau pemangkatnya positif, maka T dipangkatkan positif. Sehingga HT-nya akan, ini T ya, ini HT. Jadi kemungkinan pertama, HT-nya itu nanti akan kayak gini. Kegagalannya akan meningkat jika gamanya lebih dari 1. Oke. Kemudian yang kedua, jika pemangkatnya negatif. Sebaliknya kan? Nah, kalau pemangkatnya negatif nanti akan kayak gini, akan mendekati 0. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau pangkatnya sama dengan 0. Kalau pangkatnya sama dengan 0, berarti gamanya sama dengan 1. Ya kan? Kalau gamanya sama dengan 1, berarti 1 dikurangkan 1, 0. Berarti T di pangkat 0, T pangkat 0, 1. Gitu kan ya? Berarti HT-nya, nih ya, jika gamma sama dengan 1, maka HT akan sama dengan 1 dikalikan lambda dikalikan T dipangkatkan 0. Yaitu sama dengan lambda ya. HT sama dengan lambda apa? Eksponen Ya. ya. Jadi ternyata eksponensial T adalah bentuk khusus dari Weibull. Ini tuh bentuk khusus dari Weibull ketika parameter gamanya sama dengan sama dengan 1. 1 ya. Jadi kalau Weibull parameter gamanya bernilai 1, maka dia adalah eksponensial. Atau dengan kata lain, eksponensial itu adalah bentuk khusus dari Weibull. Gitu. Nah, ini yang cara penyajian pertama dengan penyajian kedua ya. Itu nanti kalian bisa lihat ada hubungan di antara parameternya. Kalau di sini mah parameternya gamma, alpha ya. Kalau di sini mah gamma, lambda. Ternyata nanti ada hubungan antara gamma, alpha, dan lambda. Dia ada hubungan antara keduanya. Ya. Nah, jadi nanti kalau Weibull, dia kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Tadi kalau dia gamanya positif, gamanya lebih dari 1, nah, dia nanti akan meningkat fungsi hazardnya. Nah, ini mungkin cocok untuk memodelkan pasien leukemia. Ya, makin lama dia fungsi kegagalannya akan makin meningkat. Gitu. Nah, kalau dia kegagalannya nurun kayak gini, mungkin dia nanti cocok untuk memodelkan orang yang pulih dari pembedahan. Jadi kalau ada orang misalnya baru mengalami operasi, baru melakukan pembedahan operasi, di awal-awal selesai operasi mah dia tinggi hazardnya. Ya, kegagalannya tinggi karena dia masih labil kan? Masih tidak stabil gitu badannya. Tapi lama-kelamaan dia akan makin turun fungsi kegagalannya. Ya. Sampai nanti dia konstan seperti orang yang sehat. Tadi saya contohkan dengan yang itu, yang bayi prematur juga mirip kayak gini. Nanti yang bayi prematur juga cocoknya digunakan Weibull dengan parameter gamanya lebih kecil dari 1. Nah, nanti ada lagi yang cocok untuk
variabel acak fungsi ketahanan, yaitu fungsi densitas log normal. Ya, kalau log normal, nah nanti dia bisa ada bagian yang meningkat, ada juga bagian yang menurun si fungsi hazardnya teh. Ya, coba kalian nanti cari, ya, fungsi densitas log normal kayak gimana, turunkan distribusi kumulatifnya, turunkan hazardnya, ya, turunkan survivalnya, turunkan hazardnya. Nah, nanti lihat fungsi hazardnya dia bentuknya kayak gimana. Untuk bisa membuat gambar kayak gini, ini mudah sekali nih kalau kalian belajar R itu mudah sekali nih, bisa digambar di R. Ya, bisa digambar di R. Berdasarkan bentuk fungsi ini. Tapi yang kita gambarkan nanti H-nya ya, jangan fungsi densitasnya. Ya kalau mau lengkap silahkan, tapi yang kita fokus adalah fungsi kegagalannya, fungsi H-nya. Jadi nanti kalau log normal dia bentuknya kayak gini. Ada bagian mana dia meningkat, ada bagian juga yang dia